Hadirin yang berbahagia, sebelum dimulai acara, kami mohon untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sanjung dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat, segala nikmat yang tidak terukur nilainya, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di pendopo Desa Karangbong dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan penyampaian visi dan misi oleh calon kepala desa Karangbong tahun 2022. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tetap tersanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatul hasanah kepada kita semuanya. Terima kasih banyak kami haturkan kepada segenap jajaran yang hadir. Izinkan kami menyapa yang terhormat Camat Gedangan yang diwakili oleh Bapak Sekjam Gedangan, yang kami hormati Ketua BPD Desa Karangbong beserta para anggota, yang kami hormati Ketua LPMD beserta para
dan seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Semoga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa memeriahkan dan menjaga kondusivitas dalam acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Karangbong tahun 2022. Baiklah, acara ini marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita cita-citakan mendapatkan pemimpin yang amanah sesuai dengan harapan masyarakat desa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan dari Ketua Panitia kepada yang kami hormati Bapak Abdul Rafiqi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat dan yang diwakili Bapak Sekcam, Bapak Ardi Anindita, sekaligus para sekaligus panelis kita pada malam hari ini, yang saya hormati Ketua BPD Desa Karangbong beserta anggota, yang saya hormati kedua calon kepala desa Karangbong tahun 2022, yang saya hormati Bapak Babin Kantinmas Babinsa Kecamatan Gedangan, Bapak Ibu hadirin masyarakat Desa Karangbong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sesuai dengan tahapan Pilkades Desa Karangbong pada tahun 2022, pada malam hari ini kita melaksanakan penyampaian visi dan misi calon kepala desa yang nantinya akan disampaikan oleh kedua calon, dan harapan kami mudah-mudahan dengan nanti disampaikannya visi dan misi calon kepala desa, Bapak Ibu sekalian dapat menyimpulkan apa yang nanti menjadi program-program dari calon ke kedua calon, dan tentunya akan melahirkan pilihan berbagai panjenengan kami untuk memilih mana kepala desa Karangbong yang akan panjenengan kami coblos tentunya pada besok hari Minggu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai ketua panitia, tentunya setelah pada malam hari ini nanti disampaikannya visi dan misi calon kepala desa, pada hari Kamis besok tentunya kita sudah memasuki masa tenang selama 3 hari sebelum hari pencoblosan.
sesuai dengan regulasinya. Kami berharap nanti masing-masing calon maupun simpatisan tidak ada kegiatan kampanye apapun, dan pada malam nanti agar segera bisa membersihkan semua alat peraga kampanye yang telah dipasang kecuali di rumah masing-masing calon. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan, dan tentunya kami berharap doa dan juga dukungan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Pilkades Karanggong pada tahun ini terlaksana dengan sukses dan aman. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua BPB Desa Karanggong. Kepada yang kami hormati Bapak Faiz Sabata, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Camat Gedangan yang malam ini diwakili Bapak Adi selaku Sekda Gedangan. Yang kami hormati segenap teman-teman pengurus lembaga BPD yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtibnas. Yang kami hormati kedua calon kepala desa Karanggong yang semoga kita doakan siapapun nantinya yang ditakdirkan Allah untuk memimpin desa Karanggong, semoga menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu dari warga desa Karanggong yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, melihat antusias segenap yang diundang maupun warga yang saat ini berada di luar. Ini menunjukkan bahwa insya Allah seluruh warga desa Karanggong betul-betul mengharapkan memiliki pemimpin yang amanah. Benar ya? Alhamdulillah. Di sini kami selaku ketua lembaga BPD yang pertama, kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia Pilkades yang telah mengatur, merencanakan, bahkan sampai pada
berupa penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Tinggal 3 hari lagi ke depan, yakni masa tenang, dan selanjutnya pada tanggal 19 Juni kita semua akan sampailah pada hari yang menentukan tahapan coblosan, pemungutan dan perhitungan suara. Semoga di hari coblosan, perhitungan dan pemungutan suara diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, adapun acara pada malam hari ini tentunya bertujuan untuk memaparkan keluarga bukan hanya lewat tulisan, akan tetapi penyampaian secara langsung dan terbuka yang disaksikan oleh warga yang hadir, supaya warga mengetahui bagaimana rencana kedua calon kepala desa, strategi, metode maupun segala hal yang dipersiapkan dalam rancangannya untuk menjadikan warga desa Karangbong menjadi warga yang lebih makmur, desa yang maju. Maka dari itu, setelah penyampaian ini nanti warga tentunya bisa menilai sesuai dengan naluri dan pilihannya masing-masing siapa yang dianggap layak untuk memimpin warga desa Karangbong. Saya yakin bahwa warga desa Karangbong adalah warga yang baik, warga yang cerdas, warga yang berpendidikan. Nasib warga depan mengenai kemakmuran, tingkat pengangguran, majunya usaha ekonomi menengah, dan tentunya pelayanan umum yang terbaik bagi warga yang bebas daripada pungli, tentunya sesuai dan menjadi poin utama yang diharapkan masyarakat. Kita meyakini bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna, baik yang berbicara di depan ini, baik yang hadir maupun kedua calon. Akan tetapi melalui momen yang berharga ini, marilah kita berikan kesempatan kedua calon kepala desa dengan niat baiknya demi mewujudkan kemakmuran warga desa Karangbong. Marilah kita berikan support keduanya untuk mewujudkan niatan baik, memakmurkan, memajukan desa Karangbong melalui visi misi yang akan kita perdengarkan bersama-sama. Saya harap acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan damai, meriah. Kedua simpatisan calon kepala desa saling menghargai dan tidak ada yang saling menjelekkan satu sama lain. Semangat ya? Semangat ya? Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPD atas
Selanjutnya sambil menunggu operator. Iya. Moga Bapak Ibu diizinin dulu makanannya. Niki mau panitia penyepaaken. Sing sebelah wetan kursinya beratos, Bu. Tapi Pak Lurah yang gempuk kau gempuk. Ini petanda kami panitia sangat menghargai dan mengharapkan Bapak sing pinarakan kursi niki kersane angken ayem ya ganteng. Sampun siap ngawejen kulai ngawejen sadari Bapak sektor panelis bojong ya Pak nggih Pak kula jujur Pak sing kula ngoten ya Pak ini jelas ya ngoten nggih di bawah kanten Bu ya lah mesti wong kok gune dhewe kan bong dhewe kok ya wis ya, kita nyoba belajar bareng, ya, terus kita nyoba apa ini, terus kita bisa ukur ya, ayo, selalu dari bahasa bercalon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hantarkan penyampaian visi ini dengan bacaan Bismillah ya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa dipahami. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak panelis. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semuanya ada tata caranya, ada kesepakatan harus kita sepakati. Panitia sudah menyiapkan teknis dalam penyampaian visi misi Bapak calon yang kami hormati. Penyampaian visi misi kami batasi 5 menit. Dimulai dari bunyinya gong. Seperti ini jalur gongnya. Wah, gue sampai ngomong. Gue ngomongnya mas, gue bek hari ini. Gue ngomong. Ulangi lagi gongnya katanya Pak BPD, mas gongnya sih bawaan maboke. Ada sampai. Bapak calon kita seruan ganteng itu matur visi misinya ya Bu, oke? Nah, waktunya kan 5 menit Pak, ya. Nanti 1 menit sebelum berakhir waktunya, panitia akan menyalakan lampu. Lampunya mas, betul sumber ini mas. Lah, boleh berarti siap-siap. Selesai 1 menit berarti akan berakhir. Kemudian kalau 5 menit persis gong akan berbunyi lagi.
dan yang saya hormati Ketua DPD beserta anggota, dan yang saya hormati Ketua LND beserta anggota, dan yang paling saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Desa Karangkung yang saya cintai. Di sini saya tidak banyak kata, saya memaparkan visi dan misi saya ke depan. Nanti saya bila mana diamani oleh masyarakat, khususnya semua bapak dan ibu yang ada di Desa Karangkung. Dengan rahmat Allah, hidayah dan hidayahnya, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, tersujud visi dan misi dengan harapan serta tujuan untuk menjadikan Desa Karangkung membangun untuk maju, untuk mencapai suatu tujuan. Harus diperlukan sebuah perencanaan dan tindakan yang nyata. Untuk mewujudkan secara umum dapat dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini juga saya artikan bahwa visi adalah pernyataan dalam gambaran ingin dicapai pada masa mendatang. Sedangkan misi adalah konsep perencanaan program kerja yang harus dilaksanakan agar semua dan cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan keinginan. Kepada semua pihak yang arif dan bijaksana, saya mengharapkan kerjasama yang baik agar apa yang direncanakan dapat terwujud. Allahumma amin. Visi dan misi bersama masyarakat membangun untuk menciptakan perubahan dan kemajuan Desa Karangkung yang lebih baik, maju dan mandiri. Misi diartikan ada 5. Di sini 1, menyelenggarakan pemerintah yang cepat, tepat, jujur dan transparan. 2, membangun fasilitas umum. Penjabarannya nanti akan saya jabarkan. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. 4, menjalin kerjasama yang baik semua perusahaan besar yang ada di Karangkung. 5, pengalokasian anggaran dengan skala prioritas. 6, saya akan mengoptimalkan limas yang ada di Karangkung yang saat ini sudah lebih baik dan harus kita perbaiki. Penyelenggaraan pemerintah yang cepat, tepat, jujur dan transparan. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, serta akan melakukan reformasi sistem kerja aparat desa, meneruskan program kerja yang sudah dianggap baik, membuat sistem atau cara baru yang lebih optimal. Lampu kuning menyala, Bapak. Demikian visi misi yang telah dipaparkan tidak akan mendapat keberhasilan tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari semua lembaga yang ada di Desa Karangkung. Juga mitra yang lain, begitu juga dengan antusiasme masyarakat sangat penting tercapai visi dan misi. Demikian visi dan misi ini saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan, tidak mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunjuk visi misi dari calon nomor 1 dengan takbir. Allahu Akbar. Boleh? Diingatkan visi misinya calon nomor 1 nggih. Selanjutnya dengan membaca basmalah
menyampaikan visi misinya. Monggo yang kami hormati Bapak Muhammad Sunarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada jajaran Sekjam Camat Bedangan, yang kami hormati Ketua BPD beserta staf, yang kami hormati Ketua LPMD beserta staf, dan yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades 2022 khususnya Desa Karangpung. Tidak lupa Pak RT, Pak RW yang hadir pada malam hari ini, khususnya warga Desa Karangpung antusias sekali untuk menyaksikan visi dan misi pencalonan kepala desa, khususnya kepala desa Desa Karangpung yang tercinta ini. Salawat dan salam kita aturakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingan beliau, kula panjang sedaya baringi sehat walafiat sehingga saged mana yang baik dan mana yang tidak baik. Para bapak, para ibu, di sini kami selaku calon nomor 2 untuk visi kami menuju Karangpung maju dan sejahtera. Jadi tidak banyak, cuma ada 3. Satu, misi kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, membangkitkan ekonomi kerakyatan, membangun infrastruktur ekonomi dan sosial serta memberikan kemudahan dalam membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. 3, mencetak SDM religius nasionalis mampu menjaga kondusivitas wilayah serta berukuran warga dan umat beragama. Mungkin itu tidak banyak lebar-lebar, cukup hanya 3. Insya Allah apa yang kami sampaikan visi dan misi kami, mudah-mudahan semua yang hadir ini bisa memahami apa yang kami sampaikan. Mungkin sekian dari kami. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi-misi oleh calon nomor 2 dengan takbir.
Ya, Bapak Sekjam Gedangan, sengaja kami minta bantuannya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Sak kecamatan Gedangan, panelis sing nyewa teko kecamatan hanya Karangbong. Hei, kurang keren ya apa panitia? Tepuk tangan untuk ketua panitia dan teman-teman panitia semuanya. Syukurlah. Ya, Bapak Sekjam ini sudah di dunia pemerintahan itu sudah tidak dilakukan lagi. Jadi nanti segala pertanyaan ini, sebentar ya, saya tak ngomong ya. Nanti calonnya nggak dengar. Ya, jadi Bapak, atas pertanyaan yang disampaikan oleh panelis, kami tidak tahu. Murni netral kami pasangkan oleh Bapak panelis. Kenapa? Kita menjaga netralitas, sehingga memang sengaja kami minta bantuan dari kecamatan untuk bersedia menjadi panelis di Desa Karangbong. Kebetulan Bu Camat hari ini berhalangan hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi teknisnya Bapak calon mohon dipadukan, nanti panelis akan menyampaikan pertanyaannya, akan kami tunjuk atau kami dengan teknis kami siapa yang berkenan menjawab duluan. Jadi fleksibel. Setiap pertanyaan yang disampaikan, waktu yang diberikan tidak sama, tetap dengan ketujuh MC. Ya, pernah MC. Ya. Nah, jadi nanti waktu 5 menit mulai dari sekarang. Dengan jawab. Ya. Boleh gede-gede, bukan sakit. Ya. Begitu seterusnya duong lereng. Ya. Ini bisa balik. Lah, itu mulai itu. Pon. Kondisi ke semua aku itu bebol. Bukan semua kamu kalah semua kau. Ya. Baiklah, untuk yang pertama pemantapan visi misi kami selaku secara diminta oleh Bapak panelis Mbak Iki sampai IC. Ya. Jadi untuk penyampaian visi misi melalui program-program mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang.
lebih detail, kami beri waktu 5 menit untuk calon. Pada kesempatan kali ini, silakan calon yang sudah siap lebih dulu dipersilahkan. Monggo bisa acung tangan menyampaikan pemaparan visi misi secara detail. Dipersilakan. Terima kasih. Pemaparan saya dalam apa yang sudah dalam visi menyelenggarakan pemerintah cepat, tepat, jujur, dan transparan. Kami akan bila mana nanti diberi amanah oleh Allah SWT memimpin desa Karangtong yang lebih baik, kami akan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dalam artian masyarakat tidak perlu takut, masyarakat tidak perlu ditakut-takuti atau apapun. Semua adalah hak masyarakat. Kita adalah suatu pelayan, kita adalah suatu pengurus. Maka dari itu kita siap melayani 1 kali 24 jam terbuka untuk masyarakat desa Karangtong. Membangun fasilitas umum, contoh salah satu di desa kita adalah Karangtong yang tercinta ini. Suatu makam yang ada di desa Karangtong, sangat meningkatnya masyarakat yang ada di Karangtong, sangat prihatin masyarakat makam yang ada di Karangtong sangat terbatas. Maka dari itu, bila mana nanti saya diberikan amanah, saya akan program 100 hari, saya akan harus bisa menciptakan makam umum desa Karangtong, mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Yang pada intinya di sini nanti optimalnya adalah ibu-ibu PKK dan posyandu untuk melakukan kesehatan maupun kesejahteraan balita maupun ibu-ibu atau masyarakat desa Karangtong. Menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan yang ada, kita tidak akan tutup mata. Karena apa? Perusahaan yang ada di desa Karangtong untuk saat ini enggak berkoordinasi dengan pemerintah desa Karangtong. Bila mana nanti saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan tekan sekalian kepada perusahaan yang ada di desa Karangtong karena sudah melampaui hak-haknya masyarakat desa Karangtong. Pengelolaan hasil anggaran skala prioritas kami akan transparan dan nanti kami akan paparkan atau kita flatkan seperti apa yang sudah ada, biar masyarakat barangkali nanti ke kantor desa akan membaca dana ini untuk apa, PAD untuk apa, PAD ini dari mana saja, dan hasilnya PAD ini dari mana, untuk apa, biar nanti masyarakat jelas-jelas tahu. Linmas, karena Linmas ini harus diprioritaskan betul-betul. Saya nanti akan mengoptimalkan Linmas yang ada di Karangtong harus di kantor desa ini bergantian. Jangan sampai nanti di kantor desa ini tidak ada yang menjaga, kosong. Jam 7 malam harus standby sampai jam 3. Karena apa? Bentuk pelayanan masyarakat harus optimal. Terima kasih paparan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disambung jawaban oleh calon nomor 2, dipersilahkan. Ternyata program dari
visi dan misi adalah bila mana nanti kami diamanai terpilih jadi kepala desa Karangpong, satu, mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dua, mengumumkan pemerintahan penerimaan dana desa dengan cara dipublikkan melalui tempat pengumuman yang ada di desa. Tidak meminta pembangunan BPD melalui musyawarah desa mengenai program antaragis yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPD. Memberikan penerangan jalan desa atau jalan alternatif yang belum ada penerangan jalan. 5, menupaving jalan desa atau jalan gang untuk kelancaran aktivitas masyarakat apabila ada jalan yang belum dipaving. 3, memberikan kesempatan dan mengupayakan kepada masyarakat kerja di pedesaan karena dengan menyampaikan kegiatan kerja bersama RT RW yang ada di Desa Karangpong. Mendukung kegiatan keagamaan seperti pengajian-pengajian, kegiatan majelis taklim, kegiatan sholawat, istighosah dan lain-lain. Membantu lembaga pendidikan non formal TPD untuk mendapatkan program pemerintah. Bekerjasama dengan ketua RW RT untuk melakukan pendataan warga kurang mampu agar terserap bantuan pemerintah dengan ke BPKS melalui aplikasi SIM Scan Kesejahteraan Sosial Bersama. Mungkin itu paparan dari kami. Terima kasih. Matur nuwun. Satu kode sudah terlaksana. Selanjutnya diberikan waktu 5 menit Bapak calon untuk pertanyaan kedua. Minggir sandung. Diberikan waktu 5 menit. Bidang pembangunan infrastruktur akan disampaikan oleh Bapak panelis. Kepada Bapak panelis dipersilakan memberikan pertanyaan. Terima kasih, MC. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selanjutnya saya akan menyapa para kedua calon. Apa kabar? Tetap semangat? Baik, para kedua calon, mohon disimak baik-baik apa yang akan coba saya tanyakan terkait dengan isu pembangunan infrastruktur di Desa Karangpong. Kita tahu penduduk Desa Karangpong sekitar 2 jiwa. Itu jumlah penduduk ini cukup besar, dan ini pasti berdampak terhadap mobilitas penduduk, baik yang akan mencari kerja ataupun aktivitas masyarakat lainnya. Sesuai dengan visi misi dan program kerja masing-masing calon, kira-kira program
konkret dari pembangunan infrastruktur masing-masing calon ini seperti apa. Meskipun APBDes itu cukup terbatas, bagaimana para kedua calon seandainya salah satunya menjadi kepala desa Karangpong bisa mengupayakan sumber dana lain. Itu isu yang pertama, silakan dijawab. Saya akan kembali kepada MC untuk durasi waktu dan siapa yang menjawab dulu. Terima kasih kepada Bapak panelis. Saya merasa nyaman bersebelahan dengan Bapak panelis ini. Baik, mantap ya Bu. Operator gong, waktu 5 menit, Bapak calon, seperti satu calon 5 menit. Berkenan memberikan jawaban kepada Bapak Muhammad Sunaryo, monggo. Untuk di bidang pembangunan infrastruktur, yang pertama memberikan penerangan jalan desa atau jalan alternatif yang belum ada penerangan jalan sesuai misi kami tadi. Yang kedua, mempaving jalan desa atau jalan gang untuk kelancaran aktivitas masyarakat apabila ada jalan yang belum dipaving. Yang ketiga, pengelolaan saluran air yang tidak berfungsi di lingkungan RT masing-masing. Itu aja, matur suwun. Terima kasih, jawabannya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat desa Karangpong. Selanjutnya, jawaban kami tunggu dari calon nomor 1. Terima kasih. Semua kita saudara-saudara kita, masyarakat kita yang ada di desa Karangpong ini sudah tahu bagaimana dana anggaran dari pemerintah itu sangat terbatas dan pengalokasiannya itu berbagai macam cara. Karena di sini ada perusahaan, maka saya nanti bulan terpilih menjadi kepala desa, saya akan membentuk tim panitia CSR. Sehingga dari CSR adalah korporat sosial sebenarnya LGBT itu kesejahteraan sebagai seluruh masyarakat. Dan kita sangat mengenaskan apa yang nanti dalam pembangunan seperti jalan yang kurang elok dipandang maupun penerangan maupun saluran air atau apapun, kalau kita menggunakan alokasi dana dari pemerintah sangat tidak mungkin cukup. Contoh, desa Karangpong ini membangun gedung serbaguna, itu pun untuk saat ini dananya terbatas. Maka dari itu saya nanti akan menagih CSR karena Undang-Undang Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sudah jelas untuk perusahaan harus memberikan 5% dari omset perusahaan yang ada di desa Karangpong. Satu contoh, perusahaan yang ada di Karangpong yang paling terbanyak adalah omsetnya Aspira sama CPU. Aspira adalah omset boleh saudara untuk bapak dan ibu menyaksikan di pemerintah daerah perpajakan di Sumedang. Omsetnya per hari lebih dari 1 miliar. Ini Aspira. Kalau CPU 750 juta per hari.
Dan umpamanya ini dibandingkan apa yang sudah nanti kita berikan atau kita tagih, Desa Karangdong tidak mungkin mengalami kesulitan masalah anggaran, dan itu harus digunakan untuk masyarakat seluruh Desa Karangdong. Suatu contoh seperti pedagang asongan itu bisa diambilkan dari dana CSR, sekolah, panti jompo, yayasan, PPK bisa dialokasikan dari dana CSR tersebut. Monggo, nanti tanpa saya bekerja, tanpa dukungan penjaringan semua, saya tidak akan mungkin bisa bekerja. Maka dari itu saya tekankan, di bulan 7 umpamanya saya diberikan amanah dilantik, bulan 8 saya akan membentuk tim panitia CSR dari tokoh masyarakat Desa Karangdong. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari kedua calon kepala desa terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Karangdong. Selanjutnya, bidang pelayanan desa berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan mencakup tentang sekolah, kualitas sekolah yang menjadi kewenangan desa yakni Dharma Wanita, juga kualitas posyandu, baik itu posyandu lansia maupun posyandu balita. Dua pertanyaan akan diberikan oleh panelis, masing-masing calon mendapatkan waktu 3 menit. Kami persilakan kepada Bapak panelis untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu MC dan Bapak Ibu sekalian. Kita masuk yang isu kedua, pelayanan dasar. Tentu tidak hanya pemerintah pusat, kabupaten maupun provinsi yang menjadi urusan wajib adalah juga pemerintah desa. Saya ingin tahu, mohon disimak baik-baik, pelayanan dasar wajib yang akan saya tanyakan adalah dua urusan, urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Saya ingin mengetahui konsep dan program. Yang pertama di isu bidang pendidikan, nanti sampai masa periodisasi kepala desa, seandainya dari salah satu calon ini menjadi kepala desa, dalam 6 tahun itu apa yang bisa diprogramkan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kewenangan desa, tidak hanya dengan PK, Dharma Wanita dan sebagainya, tetapi juga lembaga pendidikan lainnya yang ada di Desa Karangdong. Itu yang pertama. Yang kedua terkait bidang kesehatan. Kita tahu, alhamdulillah, Kecamatan Gedangan ini menjadi peta merah stunting. Stunting itu balita dengan kondisi tinggi badan tidak ideal. Apakah itu nanti dari akses sanitasi? Apakah itu nanti dari akses pemenuhan gizi maupun kegiatan yang mendukung seperti program posyandu balita, termasuk lansia produktif melalui posyandu lansia. Ini nanti saya ingin tahu dari kedua calon, program apa yang akan diberikan untuk meningkatkan kualitas di bidang kesehatan, khususnya bagi balita dan lansia. Jadi kalau mau dijawab dua bidang sekaligus, masing-masing calon diberikan waktu maksimal 6 menit untuk menjawab sekaligus
dua isu tadi. Kami serahkan dari kepada LC. Baik, ada dua pertanyaan yang harus dijawab sekaligus dengan waktu masing-masing pertanyaan 3 menit. Jadi dua pertanyaan 6 menit. Berkenan memberikan jawaban, kami akan mix kepada calon nomor 1. Terima kasih. Saya nanti bila diberikan amanah oleh Bapak dan Ibu, saya akan mengoptimalkan terutama ibu-ibu PKK dan posyandu. Karena apa? Ibu-ibu PKK ini salah satu tanggung jawab untuk turun ke masyarakat melihat mereka bagaimana yang harus diberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang ada. Posyandu untuk lansia nanti akan kita selaraskan apa yang sudah ada yang ada di desa Karangpong. Contoh, tes kesehatan, tes darah, atau tes kolesterol maupun tes yang lainnya. Itu saya nanti tidak tebang pilih, baik warga desa maupun perumahan harus sejajar. Pelayanannya harus optimal. Dan saya berharap atas dukungannya nanti Bapak dan Ibu semuanya, desa ini harus bisa mempunyai mobil kendaraan yaitu ambulan. Mungkin Bapak perlu ketahui atau Ibu ketahui dari mana dana itu kita ambilkan apa yang sudah saya paparkan tadi. Dan di sini apakah bisa dijawab kedua-duanya? Bisa ya? Maka dari itu untuk kesehatan apa yang sudah ada, untuk pelayanan posyandu kita tingkatkan lagi yang lebih optimal. Jangan sampai nanti anak-anak kita atau ibu atau bapak mengeluh ke pemerintah desa. Kita harus jemput bola, kita harus tahu mana anak yang kurang atau mana yang sudah baik. Mari kita perbaiki secara bersama-sama. Untuk sekolah pendidikan, karena di sini ada dua opsi, SDN negeri sama madrasah ibtidaiyah. Jelas di sini berbenturan dengan dua arah, karena yang satu ikut dinas pendidikan dan yang satu ikut dinas maksud kami adalah ikut departemen agama. Karena apa? Madrasah ibtidaiyah adalah naungan dari Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama naungan dari departemen agama. Kurikulumnya mengikuti dinas pendidikan, tinggal integritasnya A, B, C. Nanti kalau saya diberikan amanah oleh Allah SWT, akan saya turun ke masyarakat. Jangan sampai anak-anak kita tidak ada yang sekolah atau kurang diberikan pelayanan dari desa, baik dari kesehatan yang apa yang saya sampaikan maupun pendidikan. Kepala desa harus mau turun, atau kepala desa jangan ego, jangan enggan. 1 kali 24 jam adalah milik masyarakat desa Karangpong. Dan di situ kita nanti akan menerapkan segi pendidikan yang sangat optimal. Contoh, salah satu, kita akan mengadakan les gratis, di mana itu tempat RT
dan RW yang ada di Desa Karangbong. Tidak menutup kemungkinan kami tidak akan tebang pilih di situ warga perumahan atau warga Desa Karangbong harus sama. Untuk skala pendidikan kita tidak mau tebang pilih, akan kita prioritaskan bersama-sama masyarakat Desa Karangbong. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dijawab oleh calon kepala desa nomor 2. Terima kasih. Sesuai visi misi kami di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. 1. Meningkatkan sekolah kewenangan desa. A. Memperbaiki gedung dan memperbaiki lingkungan sekitar TK DWP untuk keamanan sekolah. B. Memenuhi sarana prasarana sekolah TK untuk kelancaran pendidikan seperti arena bermain. Peningkatan kualitas posyandu melalui peran kader dan PMT, penunjang makanan tambahan, mendata balita dan mengajak ibu balita untuk mengikuti kegiatan posyandu yang diadakan setiap 1 bulan sekali bekerjasama dengan bidang desa dan tenaga kesehatan yang ada di desa. Memberikan keterampilan tentang cara pembuatan bahan, memberikan makanan tambahan atau PMT bagi kader kesehatan dan disosialisasikan kepada ibu yang mempunyai balita untuk mengurangi stunting atau kekurangan gizi. Memberikan bantuan 4 sehat 5 sempurna bagi balita yang mengalami stunting. Itu paparan dari kami bila mana diamanai menjadi pemimpin kepala desa Desa Karangbong yang tercintai. Terima kasih. Saya mau menyapa dulu yang di jalan. Kalau saya bilang Pilkades Karangbong sukses, jangan jawab amin. Ngoten nggih? Istirahat. Oh ya. Jajane foto niku mungkin kula buntel ngarep nggih. Nggih. Pilkades Karangbong sukses. Pilkades Karangbong aman. Pilkades Karangbong damai. Amin Allahumma amin. Bapak menggunakan judul selanjutnya bidang sosial dan kemasyarakatan akan diberikan 2 pertanyaan oleh panelis. Masing-masing pertanyaan diberikan waktu 2 menit. Kepada yang kami hormati Bapak panelis, monggo disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya nyebutnya ini biasanya Bu Menkyu, Menteri Keuangan Desa Karangbong. Saya masih tetap semangat, 2 calon kepala desa Karangbong. Semangat? Semangat, alhamdulillah. Kami lanjutkan isu bidang sosial dan kemasyarakatan. Tadi sudah dibahas masalah infrastruktur dan pelayanan dasar. Sekarang masalah sosial kemasyarakatan. Mohon disimak baik-baik. Penjabaran dari visi-misi para masing-masing calon tadi menarik untuk saya kupas lebih dalam. Bagaimana program kerja dari masing-masing calon seandainya nanti terpilih menjadi kepala desa Karangbong untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Karangbong
apakah itu yang pengangguran, apakah itu yang ekonominya di bawah, menengah ke bawah. Ini nanti program kerjanya seperti apa? Dan ini nanti yang jangan sampaikan adalah janji politik yang akan dituangkan dalam RPJM desa. Yang kedua, isu sosial. Kemarin tahun 2020 kita semua tidak hanya Karangpong, tetapi se-Indonesia kita mengalami masa pandemi COVID-19 dan tentu memakan korban sampai dengan meninggal dunia. Setiap desa pasti ada yang menjadi korban atas COVID-19 dan ini persoalan makam. Sekali lagi, persoalan makam desa. Tentu makam ini areanya terbatas. Semakin tahun penduduk semakin banyak. Bagaimana kebijakan seandainya masing-masing calon nanti menjadi kepala desa menyikapi keterbatasan area makam desa, padahal penduduk semakin meningkat. Tidak hanya penduduk asli desa Karangpong, tetapi juga penduduk pendatang yang berdomisili di Karangpong. Itu dua pertanyaan yang kami ajukan kepada kedua calon. Kami serahkan kembali ke moderator PLC. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh panelis. Masing-masing soal, masing-masing pertanyaan diberikan kesempatan menjawab, menguraikan jawaban 2 menit. Jadi ada 2 pertanyaan, setiap calon mendapat kesempatan memberikan jawaban 4 menit. Kami perkenankan kepada calon nomor 2. Tadi nomor 1, sekarang nomor 2 diperkenankan memberikan jawabannya. Untuk peningkatan sosial kapasitas SDM masyarakat, mengiringi masyarakat untuk mengikuti pelatihan kompetensi kerja kepada masyarakat bekerjasama dengan BLK yang dibawa Bisnaker atau lembaga pelatihan resmi, mengadakan pelatihan kompetensi kerja di desa yang dibutuhkan masyarakat bersama dengan BLK atau lembaga pelatihan resmi, rencana perluasan magang, tentang magang. Memang untuk saat ini insya Allah kedua calon tetap ingin menginginkan bagaimana untuk perluasan magang. Untuk saat ini magang di desa Karangpong memang prihatin sekali, dan bila mana siapapun saja yang terpilih, entah itu nomor 1, entah itu nomor 2, bagaimana ini bisa dilaksanakan untuk perluasan makam, karena makam ini penting sekali khususnya warga desa Karangpong, karena di Karangpong ini makamnya cuma cukup 1. Dan untuk itu bila mana kalau nanti kami terpilih, tetap mengupayakan untuk perluasan makam khususnya di desa Karangpong. Mungkin itu aja dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung jawaban oleh calon kepala desa nomor 1. Terima kasih. Akan saya jawab orang dulu. Kalau saya nanti terpilih menjadi kepala desa Karangpong, karena apa? Sesuai peraturan pemerintah,
tanah TKB termasuk tanah negara dialihfungsikan menjadi makam itu sah menurut undang-undang. Karena apa yang sudah ada dalam programnya pada waktu almarhum Bapak Bajan Rahmat Bindor itu makam sudah terbentuk namun belum terrealisasi. Nanti saya akan merealisasikan di sini menggunakan tanah TKB. Arti dalam tanah TKB apa yang saya katakan adalah tanah negara. Dan di situ tidak menutup kemungkinan siapa yang sudah berKTP Karangbong baik dari masyarakat desa maupun kaplingan maupun perumahan yang sudah berKTP Karangbong wajib dimakamkan di desa Karangbong. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, karena apa? Semua yang berKTP di desa Karangbong adalah membayar pajak untuk desa Karangbong dan dinikmati oleh desa Karangbong ini. Namun menggunakan tanah negara tidak diperbolehkan di situ pakai independen nama makam Islam. Diperbolehkan supaya bisa menyerap anggaran adalah nama makam umum desa Karangbong, salah satunya Bukit Negara untuk sosial. Nanti kami akan berkoordinasi oleh semua perusahaan. Saya tidak mau nanti perusahaan itu ada premanisme yang ada di desa Karangbong. Saya tidak mau anak-anak saya nanti masuk kerja itu harus menggunakan uang. Saya tidak mau. Satu pintu lewat apa yang sudah nanti kita bentuk. Di situ nanti saya bentuk tim. Atau siapa yang mempunyai outsourcing di desa Karangbong ini, monggo silakan. Atau BUMDes, salah satunya menggunakan BUMDes. BUMDes itu kalau saya amati secara undang-undang boleh menyerap dari outsourcing tersebut. Kita akan bekerja sama dengan pemuda Karang Taruna yang ada di desa Karangbong. Ini harus ikut. Karena apa? Kinerja ini harus ikut dinikmati oleh seluruh masyarakat desa Karangbong. Terima kasih. Sebenarnya kedua calon kita ini memang calon-calon pilihan yang dikirim oleh Tuhan untuk kita. Ya, di antara 6.069 DPT yang ada di Karangbong, saya memastikan warga desa Karangbong semuanya dari namanya calon berarti terbaik Karangbong. Ya. Karena ada kepedulian terhadap desa Karangbong. Kita dukung, kita hargai bersama-sama visi dan misi kedua calon. Bapak Ibu, baiklah selanjutnya pertanyaan mengenai bidang pemerintahan disampaikan nanti oleh panelis. Akan ada 2 pertanyaan, masing-masing pertanyaan durasi waktu 5 menit. Kami sampaikan kepada Bapak panelis kembali. Terima kasih. Terakhir yang kami coba tanyakan mengenai isu bidang pemerintahan desa ini cukup menarik. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa dituntut untuk bisa lebih mandiri. Yang pertama ingin kami sampaikan, kami tanyakan kepada masing-masing calon, seandainya saudara terpilih menjadi kepala desa Karangbong, bagaimana strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan PAD desa, untuk kemakmuran masyarakat desa Karangbong? Selama ini kebanyakan desa
masih mengandalkan dari hasil TKB. Nah, ini perlu ada strategi-strategi lain bagaimana cara meningkatkan PAD desa. Yang kedua, mumpung yang hadir di sini, yang duduk di sini adalah para tokoh masyarakat dan para lembaga desa termasuk BPD. Bagaimana nanti para masing-masing calon seandainya terpilih menjadi kepala desa Karangtong membangun hubungan kerja dengan BPD dan lembaga desa termasuk LPMD, PKK Karang Taruna, termasuk RT, RW, dan ini nanti bagaimana cara membangun hubungan kerja yang baik supaya penyelenggaraan pemerintah desa bisa optimal. Terima kasih. Bisa dimengerti Bapak calon berdua pertanyaan dari panelis. Baik, kesempatan emas kami berikan kepada kedua calon kepala desa yang berkenan menjawab lebih dulu. Dipersilahkan. Terima kasih. Apa yang sudah saya katakan, PAD kita adalah tanah TKD, yaitu tanah tambang. Mungkin saudara-saudara dan bapak-bapak ibu yang ada di sini tidak tahu PAD itu berapa pemasukan PAD atau tanah TKD yang lainnya yang aset desa. Waktu itu saya kembalikan ke desa, itu ada PAD-nya. Di sini tidak menutup kemungkinan, karena kalau kita sudah berbunyi PAD, kita harus berkoordinasi sama ketua BPD dan beserta anggota, ketua LPMD beserta anggota, RT, RW dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Suatu bentuk PAD biar naik itu adalah menyerap dana CSR, sudah tidak ada lagi. Karena apa? Selama ini CSR itu dibayarkan ke pemerintah daerah, yang menikmati adalah pemerintah daerah sendiri. Desa tidak pernah mendapatkan apa-apa untuk saat ini. Dan bagaimana kita harus meningkatkan PAD ini kalau tidak menekan seluruh perusahaan yang ada di desa Karangtong untuk wajib membayar haknya di desa Karangtong. Maka dari itu, ini perlu kerjasama dari semua tokoh masyarakat atau anak-anak kita Karang Taruna. Karena apa? Tunas-tunas muda ini biar hidup, biar tahu bagaimana kami akan melaksanakan kinerja, bagaimana kami nanti kita harus berikan contoh kepada Karang Taruna. Saya sebagai kepala desa nanti akan saya berikan motivasi, contoh-contoh yang terbaik untuk mendapatkan PAD yang lebih baik. Suatu contoh, sampah itu bisa dikelola dan PAD-nya akan keluar kalau kita bisa menggunakan. Karena apa? Di desa Karangtong tidak mempunyai bank sampah. Bila mana nanti saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan bikin bank sampah. Jangan sampai sampah ditarik ke pemerintah daerah. Karena apa? Sampah bisa kita gunakan, kita bilang untuk kompos dan lain-lain. Itu adalah suatu bentuk PAD untuk desa. Dan berkat kerjasamanya Bapak dan Ibu semuanya, anak-anak saya khususnya Karang Taruna, monggo bersama-sama membangun desa. Jangan sampai nanti desa kita itu kalah dengan desa yang lainnya. Kita harus tingkatkan bagaimana kita harus bisa membuat desa wisata.
karena desa wisata adalah salah satu bentuk contoh dari peraturan pemerintah. Desa harus bisa menciptakan wisata desa. PAD-nya sangat luar biasa. Hal ini nanti akan saya ciptakan wisata desa dan menggunakan jelas tanah TKP yang ada, dan tidak menutup kemungkinan program saya yang terakhir nanti biar PAD naik, saya akan membuat pasar desa yang ada di desa Karangpong menggunakan tanah TKP yang sudah ada di desa Karangpong. Sekian, terima kasih. Untuk peningkatan PAD potensi selain PKD, yang pertama kita mengembangkan dan mengelola BUMDes yang sudah ada dan membuat BUMDes lagi untuk meningkatkan PAD di desa, seperti BUMDes pengelolaan sampah. Untuk itu nanti kita semua agensi masyarakat desa Karangpong, khususnya RT RW yang ada di desa Karangpong, untuk di bidang pemerintahan, hubungan kerjasama dengan BPD dan lembaga, mengoptimalkan kinerja peningkatan desa dan lembaga desa sesuai dengan tupoksinya masing-masing, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan ramah dengan membuat sistem pelayanan yang jelas, meminta pertimbangan BPD melalui musyawarah desa mengenai program strategis yang akan dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi BPD, meminta pertimbangan BPD yang berhubungan aspirasi masyarakat akan yang masuk ke desa atau mendengarkan aspirasi BPD sebagai perwakilan masyarakat. Bila mana nanti kami terpilih dan diamanai sebagai pemimpin desa Karangpong, kami akan bekerjasama bersama elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, RT RW sedesa Karangpong, sekaligus pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada di desa Karangpong. Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih banyak atas jawaban dari masing-masing calon kepala desa. Tepat pukul 22.00 cus saja di sini aja. Pas 10. Alhamdulillah. Sudah Pak panelis pertanyaannya sampai. Baru lagi pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Pertanyaan Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh panelis sudah dijawab dengan luar biasa oleh dua calon kepala desa. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan misi oleh kedua calon kepala desa, siapapun yang menang, siapapun yang menjadi kepala desa adalah pemimpin kita. Oke? Bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebagai closing statement, kami berikan kesempatan kepada kedua calon untuk ada kata-kata penutup dari visi dan misi kali. Dipersilakan kembali bagi kedua calon 1 menit saja. Boleh di podium. Terima kasih. Apa yang sudah saya sampaikan di sini, saya mohon kepada ibu dan bapak atau adik-adik saya memohon
keikhlasan hati dari penjenengan semua. Karena apa? Nasib Karangpong saat ini ada di pundak penjenengan semua. Pilihlah yang betul-betul paham apa yang ada dalam desa ini. Saya rasa keduanya paham dengan apa yang saat ini dialami oleh desa Karangpong. Namun pilihlah di hati masyarakat semua yang ada tepat untuk penjenengan. Jangan sampai dibolimi atau jangan sampai diintimidasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu saya sampaikan sekali lagi, saya memohon keikhlasan Bapak dan Ibu penjenengan. Kita harus tahu nasib atau desa Karangpong untuk saat ini ke depan 6 tahun. Saya serahkan di pundaknya Bapak dan Ibu atau adik-adik yang ada di desa Karangpong. Di sini saya selaku manusia biasa tidak luput dari kekurangan, kekilapan dan dosa. Barangkali ada kata-kata saya kurang berkenan di hati penjenengan. Saya mohon maaf setulus hati, mohon maaf beribu-ribu maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya calon kepala desa nomor 2 1 menit menyampaikan pesan dari saya. Terima kasih. Bila mana nanti kami terpilih sebagai kepala desa Karangpong, kami akan melayani warga masyarakat desa Karangpong 24 jam. Akan tetapi besok pada tanggal 19 hari Minggu, silakan panjenengan datang ke TPS sesuai hati nurani panjenengan, mana yang pantas untuk